فبأي آلاء ربكما تكذبان. Adapun Islam, pluralisme ini sangat muncul belakangan. Ya, sangat muncul belakangan. Abad 20 ini baru muncul namanya pluralisme. Dan kita bahas secara khusus tanah air kita kapan munculnya? Munculnya baru-baru aja. Tidak. Saya rasa umurnya belum 15 tahun, masih baru-baru aja. 15 atau 20 tahun aja. Masih baru-baru aja, 20, 25 tahun, belum sampai 150 tahun enggak. Ini baru muncul. Kapan munculnya? Tatkala sebagian pemuda dikirim ke luar negeri untuk belajar agama di luar negeri. Luar negeri sini maksudnya negara-negara kafir. Bukan di Timur Tengah, bukan di Mesir, bukan di Arab Saudi, bukan di negara Islam, tapi belajar agama di negara-negara kafir. Mulailah dikirim. Dia belajar di mana? Kalau nggak salah di McGill, saya juga agak lupa ya. McGill itu di mana? Di dekat Cibubur bukan? Di Kanada ya. Kanada ya, belajar. Belajar apa? Belajar agama Islam, belajarnya sama orang kafir. Belajarnya sama orang kafir. Ini tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua, anak muda zaman sekarang ya. Kemudian dia punya buku 2 jilid, judulnya kecil-kecil, judulnya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Dan ini buku kalau tidak salah dulu jadi bahan di seluruh universitas Islam ya di tanah air. Di jilid pertama disebutkan bahwasanya yang agama yang beragama monoteisme, bertauhid bukan cuma Islam. Ada agama tauhid selain Islam seperti Nasrani, Yahudi. Kata dia juga agama bertauhid. Sementara dalam Al-Qur'an disebut agama apa? Kesyirikan. Bahkan dia juga menyatakan bahwasanya bukan cuma Yahudi Nasrani yang bertauhid, bahkan Hindu juga bertauhid. Nah, ini bahaya kalau Hindu bertauhid ya. Nasrani, Yahudi bertauhid ya. Dia belum mengatakan seluruh agama surga, enggak. Belum berani zaman-zaman tersebut. Zaman-zaman tersebut belum berani, tidak sevulgar sekarang. Tapi masih dia letakkan batu pertama yang sangat berbahaya. Bahwasanya agama tauhid bukan cuma agama Islam. Dan akhirnya diikuti oleh Abdul Muqsid Ghazali dalam disertasinya yang judulnya Argumen Pluralisme. Argumen Pluralisme. Yang dia ikut menyatakan Yahudi Nasrani juga beragama tauhid ya. Dan ini saya baca dalam disertasi saya. Ini awal pemikiran yang berbahaya. Ya. Kemudian berangkatlah yang lain-lain, berangkat ke luar negeri, belajar di Amerika kah atau di Kanada kah atau di Belanda kan atau di mana, belajar tentang Islam, belajar sama orang-orang kafir. Jadi mereka ingin pulang membawa pembaharuan, ingin mengajak umat Islam masuk dalam surga. Caranya gimana? Belajar agama sama orang kafir. Dan ini tidak logis. Ente belajar Islam sama orang kafir yang masuk neraka jahanam, kemudian ngajak kita masuk surga. Gimana caranya? Paham? Belajar Islam sama orang kafir, sementara guru-guru ente di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Kemudian pulang ke tanah air ingin mengajak kita masuk surga dengan ilmunya orang-orang kekal dalam neraka. Gimana ceritanya? Ente kalau ingin belajar Islam, belajar sama orang Islam yang benar. Belajar bukan sama orang kafir. Orang kafir tidak percaya sama Islam, ngapain ente belajar Islam dari dia? Oleh karenanya, proyek ini benar-benar didukung sama orang kafir. Karena potensial kerusakan, potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh dai-dai pluralisme sangat hebat. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang dai-dai yang berKTP kafir. Nggak bisa. Orang kafir kalau bicara Islam, orang tidak mau dengar. Tapi kalau yang bicara tentang Islam, orang Islam sendiri, apalagi bergelar doktor, profesor, ya, nah ini bikin heboh. Karena ini mereka juga doktor, ini juga ahli filsafat, ini ahli agama, bicara bahwasanya semua agama masuk surga. Ini sangat berbahaya. Oleh kerusakan, potensi kerusakan yang dilakukan oleh orang dai-dai pluralisme lebih hebat daripada kerusakan dilakukan oleh orang kafir dari luar, karena kerusakannya dari dalam, di dalam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dakwah mereka didukung, ya, kemudian pendanaan luar biasa untuk mendukung proyek-proyek mereka. Jadi ini awal bahwasanya pluralisme itu muncul belakangan dalam seluruh agama, terlebih lagi Islam. Sekarang anehnya dakwah pluralisme ini larisnya di kalangan kaum muslimin. Di kalangan Nasrani kurang begitu laris.
kurang begitu apa? Laris ya. Makanya aneh ya. Seharusnya kan pluralisme bukan cuma di kalangan kaum muslimin aja. Kalau itu benar harusnya dilariskan juga di kalangan Nasrani. Tapi ternyata tidak. Kalau kita perhatikan dakwah pluralisme ini yang larisnya di tanah air di kaum muslimin saja, di antara kaum muslim. Timbul dai-dai pluralisme. Dai-dai kafir pluralisme mana ada? Kita nggak pernah dengar. Yang kita dengar dai-dai pluralisme semuanya KTP-nya apa? Islam. Itu repotnya di situ. KTP-nya Islam. Sementara di agama-agama lain tidak kita dengar seperti ini. Tetap pada pemahaman mereka eksklusivisme, bahwasanya masing-masing merasa paling benar. Nah, dakwah pluralisme ini, ya, pluralisme merupakan cabang dari liberalisme. Liberalisme artinya kebebasan, liberal, ya, sebagaimana secara bahasa artinya kebebasan. Dan Islam liberal, ya, dai-dai pluralisme itulah dai-dai Islam liberal. Dan ini penamaan yang saya katakan penamaan yang sangat ngawur, menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Jadi kalau liberalisme itu bebas, kebebasan dalam beragama, kebebasan bagi tentang kewanitaan, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, jadi liberal umum. Salah satu produk dari Islam liberal yang paling top adalah pluralisme, paham ya? Jadi liberalisme lebih luas, pluralisme lebih mengkerucut. Namun dia produk yang paling didengung-dengungkan oleh dai-dai pluralisme. Sementara liberal sendiri tidak cocok dengan Islam. Bagaimana bisa digandengkan antara Islam dengan liberal? Karena Islam kalau kita tinjau dari secara etimologi, secara bahasa, Islam artinya istislam, menyerahkan diri kepada Allah, artinya tunduk dan patuh dengan aturan Tuhan. Allah bikin aturan dalam Al-Quran, Allah kirim Nabi SAW bikin aturan. Maka kita sebagai bukti seorang Islam, kita tunduk dan patuh ikut aturan tersebut. Anda sebagai hamba taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Sementara liberal bebas. Bebas. Bertentangan antara Islam dengan liberal. Islam artinya kepatuhan, liberal artinya kebebasan. Gimana mau nyambung? Jadi Islam liberal itu nama yang menggabungkan dua kontradiktif. Jadi timur sekalian barat, utara sekalian selatan. Ini nggak mungkin. Islam sekalian liberal nggak mungkin. Secara bahasa, secara logika nggak mungkin. Karena Islam artinya ketundukan, kepatuhan, taat. Liberal artinya kebebasan. Di antaranya kebebasan dalam milih agama, bebas. Kata mereka, masalah agama adalah masalah yang paling prinsip dan paling privasi. Kata dia, yang paling privasi itu masalah beragama. Kalau milih istri ada privasinya, pilih di mana rumah privasinya ada. Tapi yang paling privasi adalah masalah apa? Milih agama. Jangan ikuti, jangan masuk dalam privasi orang. Jadi mereka mengatakan ini paling privasi. Inti ngapain ngurusin orang? Terserah orang mau beragama apa saja, mau tidak beragama juga urusan dia. Kenapa dipaksa? Mau ateis silakan aja, kata mereka, jadi masalah. Mau beragama apa saja boleh, semuanya mau surga, nggak jadi masalah. Akhirnya dakwah pluralisme ini ujung-ujungnya melakukan kerusakan yang sangat besar. Kerusakan akidah umat Islam yang pertama, yang kedua kerusakan moral.